Apa urgensi seorang gubernur melarang plat kendaraan provinsi lain masuk? Lagi-lagi, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution melarang, mensweeping, membatasi atau melarang kendaraan plat Aceh masuk ke Medan. Apakah ini bertandakan permusuhan jilid dua sesudah 4 pulau yang diklaim oleh Sumatera Utara? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya, Dedi. Saya akan membahas sedikit ya tentang regulasi yang lagi heboh ya. Regulasi di mana lagi-lagi ya. Ini lagi-lagi nih. Kenapa lagi-lagi? Karena pernah kasus satu sampai didamaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Terus ini terulang lagi. Yaitu provinsi tetangga kita. Siapa dia? Ya, betul. Dia adalah Provinsi Sumatera Utara yang identik dengan medannya ya, dengan kriminalitasnya ya. Ya, udah begitulah provinsi tetangga kita ya. Selalu ngeklaim, selalu mengusik kita. Kita sebenarnya nggak pernah mengusik dia, tapi ya dia lagi ya. Ini kali kedua Pemprov eh, Sumatera Utara membuat jengkel, membuat satu tindakan yang di luar daripada kebiasaan gubernur ya. Ini lagi-lagi gubernur ya. Sebenarnya ini gubernur, yaitu Robi ya, Gubernur Robi Nasution, menantunya Pak D ya, Mulyono atau Pak Jokowi ya, yang berkuasa di Sumatera Utara membuat heboh kemarin ya, hari ini dan kemarin eh, tentang plat kendaraan. Kita akan membahas bagaimana sih plat kendaraan ini ada dulu nih ya. Apa sih kendaraannya? Plat kendaraan atau nomor polisi itu hanya menunjukkan asal registrasi kendaraan. Misalnya BL untuk Aceh, B untuk Jakarta, BK untuk Sumatera Utara atau Medan. Bukan batasan wilayah penggunaannya. Jadi kendaraan dengan plat dari provinsi Aceh misalnya plat BL, terus dia bebas menggunakan untuk wilayah seluruh Indonesia. Tidak ada pembatasan. Oh, plat BL cuma boleh jalan di provinsi Aceh aja. Plat BK untuk provinsi Sumatera Utara. Namun yang perlu diperhatikan plat kendaraan itu adalah kelengkapan suratnya, ya, masa berlaku pajak atau STNK, itu yang perlu dilihat. Apa kelengkapan suratnya? Kendaraan wajib membawa STNK, ya, atau BPKB, atau salinan yang sah menunjukkan kendaraan itu adalah betul-betul hak dia atau betul-betul dia yang gunakan. Terus masa berlaku pajak, bayar pajak nggak sih dia? Karena infrastruktur kita di Indonesia ini adalah dibayar dengan pajak, sehingga otomatis pajak ini harus hidup atau harus dibayarkan per tahun. Ya, jika STNK mati bisa jadi ditilang saat razia, meskipun di luar provinsi. Bukan berarti dirazia di Aceh. Oh, ini Pak Aceh nih, dirazia di Aceh aja. Enggak. Dia kemana aja. Kalau mati STNK-nya kena tilang oleh aparat penegak hukum. Ya, kendaraan barang kan nggak mungkin nih. Kendaraan barang, misalnya bawa barang dari Aceh ke Medan, terus nanti di perbatasan ganti plat atau ganti mobil, ya kan? Terus apalagi yang membuat plat ini menjadikan dia sebagai identitas suatu kendaraan, ya. Plat ini tidak bisa dibuat satu sanksi karena plat kendaraan, nomor kendaraan itu diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau Undang-Undang LLAJ serta peraturan turunannya seperti ya.
fungsi plat nomor. Plat nomor kendaraan bermotor disebut tanda tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB. Fungsinya sebagai identitas resmi kendaraan agar mudah dikenali dan dibedakan. Dasar hukumnya apa nih? Pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus dilengkapi dengan surat tanda kendaraan bermotor, yaitu STNK dan tanda nomor kendaraan bermotor TNKB. Pasal 68 ayat 4 TNKB harus dipasang di bagian depan dan belakang. Jadi plat motor ini ada depan dan belakang nih. Nggak, nggak bisa nih satu aja atau dua. Terus ada lagi pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan yang tidak dipasangin TNKB yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia atau polisi dipidana dengan kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak 500.000 ya. Ini siapa nih yang ditetapkan? Oleh polisi. Siapa yang menilang? Yang dipidana juga oleh kepolisian. Terus aturan teknisnya nih mana nih? Nah, diatur lebih rinci dalam peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2021 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Gimana nih? Bentuk, warna, dan ukuran TNKB sudah ditentukan. Dasar warnanya, ya ada yang putih sekarang, terus tulisannya hitam, ada merah, tulisannya putih, ada putih, tulisannya hitam. Itu ini ya, plat kendaraan yang memang standar daripada peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2021. Ya. Terus apakah gubernur bisa melarang penggunaan plat provinsi lain yang berjalan di provinsi dia? Secara hukum, gubernur atau pemerintah daerah tidak berwenang melarang penggunaan plat kendaraan luar provinsi. Alasannya kenapa? Satu, kewenangan ada di pusat. Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor termasuk plat atau TNKB adalah kewenangan Kepolisian Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Kapolri. Gubernur tidak bisa membuat aturan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nasional. Itu udah ya kewenangan nih. Yang kedua, asas lalu lintas nasional. Jalan umum yang perlintasan antar provinsi termasuk kewenangan pemerintah pusat. Nih contoh, ini dari Banda Aceh kita ke Medan nih. Nah, jalanlah dia berhubung ke Medan atau ke Sumatera Utara. Nah, itulah jalan-jalan, ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten, ada jalan nasional, dan juga ada jalan kecamatan dan jalan desa. Terus apalagi kendaraan bermotor dengan plat resmi sah digunakan di seluruh wilayah NKRI tanpa batas provinsi. Terus yang selanjutnya adalah potensi melanggar hukum yang lebih tinggi. Jika ada peraturan gubernur atau pergub yang melarang plat luar daerah atau itu bisa dibatalkan judicial review karena bertentangan dengan undang-undang yang ada di atas, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Dan kesimpulannya adalah gubernur tidak punya landasan hukum melarang plat provinsi luar masuk ke provinsi dia. Itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan prinsip-prinsip negara kesatuan. Dan kita juga melihat apa sih urgensinya sehingga Pak Prabowo, Pak Bobi melarang mobil Aceh melintasi Provinsi Sumatera Utara. Sebenarnya ini bukan rahasia umum lagi. Banyak yang menjegal. Dulu masih banyak sekali kendaraan plat Aceh masuk ke Medan itu ada sweeping, ada permintaan uang oleh oknum-oknum tertentu, ormas dan lain-lain. Itu juga menjadi hal itu. Sehingga sekarang berlambat laun itu sudah mulai menghilang karena banyaknya orang yang eh, protes, banyak orang yang mengaku keberatan, banyak orang yang memang kita satu kesatuan NKRI sehingga pelakuan-pelakuan yang di luar norma-norma hukum. Dan ini muncul lagi seorang Bobi Nasution mensweeping kendaraan. Dia turun langsung ke daerah.
Dia turun langsung menyetop truk-truk yang mengangkut sembako. Itu yang menjadi dasar. Dia adalah seorang gubernur. Dia adalah seorang pengambil kebijakan. Apakah dia tidak membaca undang-undang tentang ini? Memang ada eh, dasarnya. Apa namanya? Memang ada kejengkelan suatu wilayah kalau mobil-mobil lain masuk ke dalam dia adalah merusak jalan-jalan yang dibuat oleh daerah tersebut. Misalnya, dia masuk ke jalan provinsi, ya merusak eh, merusak jalan provinsi sehingga itu yang ditanggung oleh provinsi, ya karena bayar pajak di daerah lain dia yang membuat jalan lah di daerah. Tetapi ini mobil barang yang besar itu adalah tonasi-tonasi besar adalah lintasannya di jalan negara, yaitu yang di jalan yang dibuat oleh APBN, yang dibuat oleh bersumber daripada dana pusat. Sehingga tidak ada eh, kegusaran, tidak ada ke apa yang membuat kegelisahan Pemprov untuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak karena itu adalah tanggung jawab daripada pemerintah pusat. Sedangkan pemerintah pusat melalui Pak D dulu, Pak Jokowi, mertuanya Gubernur Sumatera Utara ini adalah membuat jalan-jalan lintas yang menghubung untuk terkoneksi antara satu wilayah dengan wilayah lain supaya bisa memperlancarkan roda-roda perekonomian. Tetapi sekarang ini membuat penghambatan, terhambat dan juga regulasi yang mungkin ke depan ada regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh baik oleh gubernur mungkin ya, gubernur Sumatera Utara membuat regulasi tentang plat nomor dari Aceh tidak masuk. Ini lagi-lagi membuat kontradiktif ya. Ini menjadi satu kebijakan yang membuat kegaduhan provinsi-provinsi tetangga. Ini menjadi kegaduhan-kegaduhan yang tidak perlu dilakukan oleh seorang gubernur. Demikianlah ya eh, tatanan hukum atau tatanan kronologis-kronologis yang apa sebenarnya yang membuat landasan hukum, apakah ada landasan hukum seorang gubernur melarang plat kendaraan bermotor dari provinsi lain masuk ke wilayahnya. Sekian, saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.